Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arundiya Saraswati, NPM 2201020005 dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai pembuatan jurnal menggunakan pivot table. Yang pertama, di dalam sheet pertama di sini ada sheet saldo awal, di mana sheet saldo awal di sini saldo terdapat nomor akun, nama akun, dan debit kredit. Di mana di sini tuh kita mendapatkan data-data ini dari soal yang telah diberikan di dalam PT Rina Elektro. Nah, di dalam sheet selanjutnya ada sheet jurnal umum, di mana jurnal umum di sini ada yang paling atas itu ada keterangan PT-nya, ada keterangan PT Rina, dan keterangan hal yang kita buat di sini itu ada jurnal umum dan periode berakhir pada 31 Juli 2022. Di mana dalam jurnal umum di sini tuh ada beberapa kolom. Yang pertama ada tanggal, jenis transaksi, nomor transaksi, nomor akun, nama akun, deskripsi, debit, dan kredit. Kenapa? Mungkin teman-teman juga akan bertanya, kenapa nama akun di sini itu belum saya isi? Karena nama akun di sini itu saya akan memberikan tutorial menulis nama akun dengan menggunakan rumus, supaya nama-nama akun yang kita tulis di sini itu sama dengan nama-nama akun yang kita tulis di saldo awal. Karena kalau nama akun di saldo awal dan di jurnal umum itu berbeda, walaupun itu cuma huruf kapitalnya saja, itu mungkin akan berdampak pada pivot table ataupun langkah-langkah selanjutnya yang akan teman-teman kerjain. Jadi di sini kita akan memberikan rumus, yaitu rumusnya karena data-data di sini itu berbentuk vertikal, maka rumus di sini adalah kita menggunakan rumus VLOOKUP. Oke, selanjutnya setelah menggunakan rumus VLOOKUP, kita menggunakan rumus VLOOKUP, lalu kita klik di nomor akun, titik koma, kita menuju ke saldo awal, kita blok dari nomor akun hingga ke bawah hingga jumlah. Lalu setelah itu kita absorbkan dengan menggunakan F4, atau dengan kalau F4-nya tidak bisa ataupun bermasalah, bisa teman-teman bisa menggunakan tanda atau simbol dewa ini. Setelah itu klik titik 2, karena di selanjutnya ada call index, di mana call index 6 ini posisi yang kita tuju. Nah, kita menujunya kan kita membuat nama akun, jadi nama akun itu ada di nomor 2, jadi kita kasih nomor 2 koma, kita ketuk enter. Nanti akan muncul PT Cash. Setelah itu kita akan tarik ke bawah sampai muncul nama-nama akun di setiap nomor akun. Otomatis dia akan muncul nama-nama akun yang sesuai dengan saldo awal di sini. Di jurnal umum ini juga muncul. Nah, aku akan memberikan sedikit cara gimana sih, ini kan jurnal umum ya, yang kita isi tadi kan sampai di sini, nggak yang sampai jurnal umum yang kita kerjain di sini. Nah, gimana sih caranya biar ini juga sama? Ini udah ada rumusnya, tinggal kita tarik aja, kita tarik ke bawah. Nah, contohnya di sini. Yaitu dengan teman-teman bisa tarik ke bawah sampai muncul NA. NA di sini bukan berarti rumus teman-teman itu salah, tapi di kolom nomor akun ini belum diisi
nomor akunnya. Coba kita isi nomor akun 11120, enter. Nah, nanti ini akan otomatis muncul sendiri cash. Jadi teman-teman nggak usah ngeklik, nggak usah ngetik ulang cash, depreciation expense, itu nggak perlu. Teman-teman tinggal ngeklik yang nomor-nomor akun yang teman-teman bikin aja, sesuai jurnal yang teman-teman buat. Nah, di sini ada jurnal yang sudah saya kerjain menggunakan soal-soal yang telah diberikan. Di sini juga ada jurnal penyesuaian juga. Lalu selanjutnya kita akan membuat buku besar pivot table. Baik, selanjutnya kita akan membuat pivot table dengan teman-teman klik pivot table. Nah, otomatis akan ngeblok sendiri seperti ini sampai bawah, di bawah sini. Setelah itu klik new worksheet, lalu oke. Nah, setelah itu di sini ada beberapa draft file. Di sini ada filter, kolom, fonts, sama value. Di dalam filter, di sini kita akan masukin, kita tarik nomor akun. Nah, di dalam fonts ada tanggal sama kita masukin tanggal sama deskripsi. Selanjutnya di value kita masukin debit sama kredit. Mungkin di teman-teman itu di sininya mungkin masih kosong atau bagaimana, atau cuma ada nomor 2, 1 atau 0, teman-teman bisa rubah di sini di sum of debit di titik 2 ini, klik, lalu di value part setting, lalu teman-teman rubah di setting, nanti baru di OK. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita akan merapikan data-data yang ada di sini. Kita klik kanan, kita checklist. Setelah itu kita bisa cara merapikan kedua, kita bisa ke pivot table analyze, lalu kita ke option, lalu kita ke display. Di display kita checklist pivot table layoutnya. Oke. Nah, nanti kita akan mengubah sendiri seperti ini hingga rapi. Nah, selanjutnya kita akan membuat sum of saldo. Caranya masih di pivot table analyze, lalu diklik file calculator file, lalu kita pilih, kita ketik sum of saldo, sum of kita ada dulu. Jadi kita rumusnya itu ada debit, kita insert file, kurangi, kredit, kita insert file, lalu kita modif, kita oke. Nah, nanti akan muncul sum of kreditnya itu selanjutnya kita akan menambahkan rumus untuk menambahkan nama akun. Misalnya nih, ini kan ada nomor akun, ini kan ada semua nomor akun. Nah, kalau kita mau membuat buku besar secara per akun, itu kalau tanpa nama akun itu nanti jadinya seperti ini. Jadi nanti di setiap itunya nggak ada akunnya.
Nah, kosongan. Nah, kita tambahin nomor akun. Yaitu kita menggunakan rumus VLOOKUP karena data-data yang kita gunakan itu dalam bentuk vertikal. VLOOKUP value-nya itu all ini karena nomor akun itu ada di all, lalu titik koma, kita ke saldo awal, kita blok dari nomor akun hingga ke bawah. Lalu setelah itu kita di F4 koma 2. Kenapa 2? Karena nama akun yang kita buat itu ada di kolom nomor 2. Ini mereka juga akan munculnya NA juga, karena bukan berarti NA di sini salah. NA di sini itu rumus, tapi rumus yang gimana ya? Rumus yang datanya tuh ada di sini. Coba kita coba, ini kita seperti ya. Kita coba ini. Oke. Nah, dia akan muncul nama akun yaitu PT Cash. Oke. Ini sudah. Kita akan membuat buku besar. Jadi kita akan membuat buku besar setiap nama akunnya, yaitu dengan menggunakan klik pivot table analyze, lalu kita ke option, kita ke show report, kita ke oke. Nanti mereka akan membuat buku besar berdasarkan saldo-saldo yang terjadi seperti ini. Tanggal-tanggalnya masih berantakan ya, karena kita belum mempercantiknya. Nanti kita percantik tanggal-tanggal ini dengan kita lebarin. Oke. Di sini di sheet buku besar di sini kita rubah sheetnya dulu. Kita rename dulu buku besar. Nah, sini kita akan merubah besar ini ada di depan. Kita remove, kita taruh di depannya di belakang saja. Nah, setelah itu kita akan membuat neraca saldo. Neraca laju. Dengan cara kita klik kanan, kita move copy, kita copy. Selanjutnya kita akan membuat neraca selajur dengan copy, lalu kita klik copy, oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini, dimana ini nanti kita rubah tanggal, kita kembalikan deskripsi, kita kembalikan akun kita taruh bawah sama nomor akun. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita subtitlenya kita ini. Nah, jadi seperti ini. Di sum of saldo ini otomatis pengurangan ini dikurangi. Selanjutnya kita akan menambahkan sheet neraca. Kita tambahin sheet neraca. Di sheet neraca ini ada debit, ada kredit. Maaf ya teman-teman, karena di keyboard saya ini lagi error, maka kita nggak ada i, jadi credits. Oke, di sini
Kita rubah dulu deh, kita percantik dulu ininya dengan menggunakan ini konten dengan jendelanya konten. Nah, rapi. Selanjutnya di dalam neraca di sini kita akan memasukkannya dengan cara yang sangat simpel, dimana yang bernilai positif itu semua nominal yang bernilai positif dari sum of saldo ini kita masukin ke debit. Tapi kalau yang ada nilainya negatif kita masukin ke kredit. Contohnya saja nih, kita ada nominal ini, saya langsung ke enter. Nanti dia akan muncul sendiri sama dengan kita klik ini lalu kita enter sampai bawah. Kalau yang di minus ini kita kan masukinnya di kredit, kita sama dengan kita kasih tanda minus juga, kita masukin. Udah sama yang di kredit juga sama, kita sama dengan minus dulu, baru kita klik, baru kita enter gitu sampai bawah. Baik, selanjutnya langsung saja ini neraca lajur yang telah saya kerjakan. Tadi kan pembahasan tentang neraca yang di sini ya, yang dimana saldo-saldo yang ada di sini yang positif ditaruh di debit dan yang negatif ditaruh di kredit dengan format sama dengan, kalau yang di kredit itu sama dengan minus, klik ini langsung di enter. Terus kalau yang positif di sini sama dengan klik ini langsung di enter. Nah, selanjutnya ada laba rugi. Laba rugi di mana laba rugi itu akun-akun yang masuk dalam laba rugi itu ada akun yang awalannya itu 4. Nomor akun yang awalannya itu 4 nih. Contohnya saja akun penjualan. Penjualan itu nomor akunnya 4. Jadi yang nama-nama akun yang masuk dalam laba rugi itu nama akun yang dari 4 sampai bawah. Jadi dari penjualan sampai dengan depresiasi equipment. Jadi itu yang masuk dalam saldo laba rugi. Dari saldo laba rugi lalu dijumlah dari sisi debit dan kredit dijumlah. Kalau dalam laba rugi itu ada kemungkinan besar dari debit dan kreditnya itu tidak balance. Jadi ada yang lebih besar di debit, ada yang lebih besar di kredit. Jadi nanti selisih antara debit dan kredit itu ditaruh di bawahnya. Lanjut, yang kedua, yang terakhir itu ada neraca. Di mana neraca itu akun-akun yang masuk dalam neraca itu ada akun 1 sampai akun 3. Dari akun aset, kewajiban, sama ekuitas. Jadi akun 1 sampai akun 3 itu masuk dalam kolom neraca. Sama halnya di dalam kolom neraca itu sama dengan hasil debit dan kreditnya itu tidak balance juga. Jadi antara debit dan kredit itu tidak balance, dan selisih antara debit dan kredit itu ditaruh di yang paling kecil nominalnya. Setelah neraca lajur selesai, di sisi selanjutnya ada sip laba rugi, laporan keuangan laba rugi, di mana di dalam laporan keuangan laba rugi di sini kita membuat manual, baik dalam kita ngetik manualnya di sini teman-teman. Jadi kita ketik ulang di dalam laporan laba rugi itu ada namanya income. Di sini ada sales yang masuk dalam ini tuh ada sales diskon, sales retur, sales voucher, di mana sales diskon dan sales retur di sini itu mengurangi pendapatan yang ada di dalam laba rugi. Nah, kemudian di total dalam total penjualan ditambah dengan cost of goods sold. Antara cost of goods sold dan free pack itu ditambah dan menghasilkan nominal 39.050 yang akan dijumlah dengan yang akan mengurangi
yang akan mengurangi total penjualan tadi. Nah, di sini ada juga beban-beban dari working salaries, insurance expense, utility expense, water telepon electronic expense, water expense itu dijumlah nominal didapat dari neraca lajur tadi. Nah, setelah itu hasilnya 16 ini dikurangi dengan total laba kotor di sini yang menghasilkan minus 1.459.000. Lanjut, di sheet selanjutnya itu ada sheet laporan perubahan modal. Mana dalam laporan perubahan modal di sini itu terdapat modal awal, yang dimana modal awal di sini itu modal awal di neraca saldo itu ada 100 juta. Nah, dalam modal awal ini dikurangi dengan laba ataupun rugi yang ada dalam laporan laba rugi tadi. Tadi ada rugi senilai 1.459.000. Nah, ini modal awal dikurangi rugi tersebut, hasilnya 98.551.000. Nah, ini modal akhir yang ada di PT Raina Elektro. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Sekarang dulu itu laporan neraca, tapi sekarang itu udah berubah menjadi laporan posisi keuangan. Di sini laporan posisi keuangan itu ada aset dan liabilitas, di mana asetnya ini itu ada petty cash dari akun petty cash sampai dengan PPN masukan, dan juga ada aset tetapnya, yaitu ada land, building, kemudian depresiasi, akumulasi depresiasi building, vehicle, dan ada liabilitasnya itu ada payable, dan juga ada modal common stock tadi, modal yang ada di dalam laporan perubahan modal tersebut. Nah, hasil dari aktiva dan pasiva di sebelah kanan dan kiri ini harus seimbang. Dan berhubung di sini di dalam laporan keuangan saya baru ada masalah, jadi nanti akan saya tampilkan. Nah, ini contoh laporan saya yang telah saya perbaiki, di mana di sini menghasilkan total aktivanya itu ada 172.568.500 rupiah, dan di total pasifanya ada 172.568.500 rupiah. Jadi antara aktiva dan pasifa itu harus balance. Dan misal dalam penulisan di sini mungkin teman-teman bisa dengan menggunakan rumus sama dengan langsung teman-teman ambil di sheet neraca lajur, terus langsung diklik nominal yang mau nominal yang sesuai dengan nama akun yang mau dituju. Misalnya nih petty cash, klik aja petty cash, langsung di enter. Itu akan mempermudah teman-teman dalam memindahkan nominal-nominal yang dibutuhin dalam pembuatan laporan keuangan. Jadi teman-teman nggak perlu menulis manual nih nominal, misal 1 triliun itu udah ada berapa nominal, itu nggak perlu. Jadi tinggal sama dengan teman-teman bisa pindah sheet di sheet yang data-data baik di neraca lajur atau gimana, lalu di enter, nanti otomatis nilai-nilai di sini tuh akan muncul. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.